Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga murid-murid baru SMK Yasda dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Inayati Muslihah. Pada kesempatan kali ini, pada kegiatan MPLS, Ibu akan memberikan materi tentang kurikulum SMK, yang mana kalian harus mengetahui apa itu kurikulum SMK, karena kalian sudah memilih SMK Yasda sebagai sekolah terbaik yang akan kalian jalani selama 3 tahun. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama belajar dan beraktivitas dalam kegiatan SMK Yasda yang kita cintai ini. Untuk itu, marilah Ibu akan memberi MPLS SMK Yasda tahun ajaran 2020-2021, Rabu 15 Juli 2020. Materinya adalah tentang kurikulum. Kurikulum SMK Yasda, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk 3 hal ini kalian harus hafal, jangan sampai tertukar atau bahkan tidak tahu sama sekali kejuruan yang kalian ambil di SMK Yasda. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang disusun oleh dan diselenggarakan di masing-masing satuan pendidikan disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikian juga dengan SMK Yasda memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah disusun dan disiapkan dalam kegiatan belajar mengajar setiap tahunnya. Struktur kurikulum. Menurut kurikulum 2013, struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada tingkat satuan pendidikan. Struktur kurikulum inilah yang digunakan pada poin-poin yang diberikan pada laporan belajar yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua dan siswa. Struktur kurikulum terdiri dari kelompok A, yaitu muatan nasional adalah bagian dari pendidikan umum, yaitu pendidikan bagi semua warga. Dalam hal ini, setiap kejuruan di SMK pasti memiliki muatan nasional atau pelajaran yang ada di rapotnya masing-masing. Tidak mengenal apa itu jurusannya, tapi semuanya ada mata pelajaran yang terdapat di dalam muatan nasional ini. Kelompok B, muatan kewilayahan adalah kelompok mata pelajaran yang mendukung muatan nasional. Jadi, kelompok B ini adanya di kelas 10 dan 11. Untuk kelas 12 tidak ada mata pelajaran yang memuat kelompok B. Untuk kelompok C atau muatan peminatan atau kejuruan, yaitu kelompok mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya. Jadi muatan peminatan ini adalah mata pelajaran yang semuanya terdiri dari mata pelajaran kejuruan sesuai dengan SMK yang kita ikuti. Contoh SMK Yasda adalah kejuruannya bisnis dan manajemen. Maka mata pelajarannya adalah mata pelajaran yang mendukung kita atau peserta didik untuk mengembangkannya di dalam bidang perkantoran. Kegiatan belajar mengajar SMK Yasda. Kegiatan belajar mengajar SMK Yasda dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai jam 6.30 sampai jam 15.30. Setiap harinya SMK Yasda memulai pembelajaran dengan melaksanakan zikir di masjid selama 30 menit.
Jadi setiap siswa jam 6.30 sudah harus sampai di sekolah dan tidak ada yang terlambat. Setelah itu baru kita memulai pembelajaran dengan jam pertama. Nah, setelah jam pertama, jam kedua, jam ketiga baru kita akan mengadakan kegiatan istirahat pertama. Nah, untuk selanjutnya setelah istirahat pertama ada mata pelajaran di jam ke-4, 5, dan 6 serta 7. Nah, untuk selanjutnya di jam 12 SMK Yazda akan mengadakan istirahat atau istirahat sholat dan makan. Di sini siswa dalam pelaksanaannya agar melaksanakan kebersihan, jadi tidak ada yang makan itu makanan ditinggal di dalam kelas atau plastik-plastiknya jika nanti kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan normal. Setelah jam 12 kita melanjutkan pembelajaran dengan 3 mata pelajaran terakhir di jam ke 7, 8, 9, dan 10. Nah, selesainya adalah jam 15.30. Untuk kegiatan ekskul, yaitu ekskul pramuka adalah ekskul wajib yang harus diikuti oleh semua siswa SMK Yazda. Itu akan dilaksanakan pada hari Rabu mulai jam 15.30 sampai dengan selesai. Kemudian ada kegiatan tahsin, tahfiz yang sudah dilaksanakan mulai 2 tahun belakangan dan dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis setelah jam belajar. Nah, begitu seterusnya. Jadi sehingga tidak ada siswa yang tidak tahu kegiatan apa yang ada di SMK Yazda. Kelompok A atau muatan nasional. Di sini kita akan mengetahui mata pelajaran apa saja yang ada di dalam kelompok A, yaitu muatan nasional. Tadi telah dijelaskan bahwa muatan nasional adalah mata pelajaran yang umum yang akan dipelajari oleh seluruh siswa berdasarkan biasanya kita tahu bahwa pendidikan ini ada di semua mata pelajaran, ada di semua kejuruan. Di antaranya adalah pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa asing. Untuk pendidikan agama Islam, itu diperoleh di kelas 10, 11, dan 12. Jam 12 masing-masing adalah 3 jam mata pelajaran. Pendidikan kewarganegaraan juga demikian. Diperoleh pada kelas 10, 11, dan 12 masing-masing adalah 2 jam. Untuk bahasa Indonesia juga demikian. Dipelajari di kelas 10, 11, dan 12 dengan jumlah jam yang berbeda di tingkatnya. Untuk di kelas 10, bahasa Indonesia masih ada 4 jam, di kelas 11 3 jam, dan di kelas 12 adalah 2 jam. Untuk matematika, demikian sama dengan bahasa Indonesia, dipelajari di kelas 10, 11, dan 12 dengan masing-masing jam adalah 4 jam. Untuk pelajaran sejarah Indonesia, hanya dipelajari di kelas 10 sebanyak 3 jam. Bahasa asing. Di SMK Yazda, bahasa asing terdiri dari 2, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masing-masing adalah 2 jam. Untuk bahasa Inggris lebih dari 2 jam dan masing-masing tingkat berbeda. Untuk kelas 10 dia mendapatkan 3 jam pelajaran, kelas 11 3 jam pelajaran, dan kelas 12 adalah 4 jam pelajaran. Untuk bahasa Arab masing-masing adalah 2 jam pelajaran. Kelompok B atau muatan kewilayahan terdiri dari seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk seni budaya dipelajari hanya di kelas 10 sebanyak 2 jam mata pelajaran. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diberikan di kelas 10 dan 11 dan masing-masing adalah sebanyak 2 jam pelajaran. Muatan kewilayahan ini adalah mata pelajaran yang mendukung muatan kewilayahan nasional. Kelompok C atau muatan peminatan kejuruan terdiri dari C1, C2, dan C3. C1 adalah dasar bidang keahlian, C2 adalah dasar program keahlian, dan C3 adalah kompetensi keahlian. C1 dasar bidang keahlian
Pelajarannya terdiri dari pelajaran Simkomdik sebanyak 3 jam pelajaran, ekonomi bisnis sebanyak 2 jam pelajaran, administrasi umum sebanyak 2 jam pelajaran, IPA sebanyak 2 jam pelajaran. Untuk dasar bidang keahlian ini hanya dipelajari di kelas 10. Nah, selanjutnya adalah C2 atau dasar program keahlian. Dasar program keahlian terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Masing-masing pelajaran adalah teknologi perkantoran 4 jam, korespondensi adalah 5 jam, kearsipan adalah 4 jam. Kelompok C3 atau kompetensi keahlian terdiri dari mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, selanjutnya kita singkat OTK, OTKSP, OTKAP. Nah, OTKSP adalah otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, OTKAP adalah otomatisasi tata kelola humas dan protokoler. Yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk kompetensi keahlian ini dipelajari di kelas 11 dan 12 dengan masing-masing jam yang cukup banyak. Untuk kepegawaian adalah 6 jam per tingkatnya, untuk keuangan demikian juga 6 jam, OTKSP juga 6 jam, OTKHP 6 jam. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan lebih banyak lagi, yaitu 7 dan 8 jam. 7 jam di kelas 11 dan 8 jam di kelas 12. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, serta pembelajaran yang tempat pelaksanaannya berada di dunia industri dengan mengimplementasikan kompetensi dari siswa sesuai bidangnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa SMK Yasda adalah sekolah menengah kejuruan, yang mana setiap sekolah menengah kejuruan pasti memberikan PKL kepada siswanya, terutama kelas 11 di tingkat kelas 11. Untuk SMK Yasda, PKL dilaksanakan di kelas 11 pada semester pertama. Nah, lamanya PKL adalah 3 bulan. Tapi sebelumnya SMK Yasda sudah melaksanakan PKL selama 2 bulan masih pada kelas 11. Nah, lembaga yang sudah bekerja sama dengan SMK Yasda sebagai tempat PKL adalah Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Dinas Pariwisata, Kantor Pos dan Giro, dan Kelurahan. Demikian materi kurikulum SMK Yasda. Sampai jumpa lagi. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi siswa kelas 10 yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya tentang kurikulum, pada materi kali ini lebih spesifik lagi kita akan membahas mengenai kejuruan kompetensi yang ada di SMK Yasda dengan mendeskripsikan kompetensi yang ada di SMK Yasda. Pada materi kurikulum sebelumnya telah dijelaskan pada struktur kurikulum ada muatan peminatan kejuruan yang lebih spesifik lagi kepada kejuruan yang ada di SMK Yasda.
Muatan peminatan kejuruan adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKKNI. Yang paling relevan di dunia industri, siswa SMK harus memiliki kompetensi kerja yang meliputi knowledge, ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu ini adalah yang mendasari seluruh pekerjaan kita dalam melakukan praktek-praktek yang akan dilakukan di dunia perkantoran. Yang kedua adalah skill atau keterampilan. Di dunia SMK, keterampilan ini adalah sangat penting karena setelah kita lulus SMK, banyak siswa-siswi yang tidak melanjutkan kuliah tapi langsung mempraktekkan ilmunya di dunia kerja. Oleh karena itu, keterampilan yang lebih sangat dibutuhkan sehingga kita dianggap mumpuni untuk terjun langsung ke dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga adalah self-concept atau sikap individu. Tidak kalah pentingnya dengan knowledge dan skill, sikap juga memiliki hal yang paling urgent dalam individu setiap siswa ketika menjalani pekerjaan di dunia pekerjaan. Trait atau sikap respon yang konsisten. Diharapkan siswa SMK memiliki respon yang positif terhadap lingkungannya, sehingga di dunia pekerjaan kita tidak dianggap kuper atau kurang pergaulan atau kurang respon terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kita. Yang terakhir adalah motif atau niat dasar yang mendorong individu untuk melakukan skill dan knowledge yang harus dimiliki. Deskripsi kompetensi KKNI, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan utama dari kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah memberikan layanan dalam rangka pengelolaan tugas-tugas administrasi untuk mendukung kegiatan perusahaan atau organisasi. Fungsi kunci dari kompetensi OTKP adalah yang pertama, mengelola administrasi. Yang kedua, melakukan manajemen perkantoran. Yang ketiga, melakukan komunikasi. Keempat, melakukan pelayanan. 5. Menggunakan teknologi informasi. 6. Mengelola keuangan. 7. Melakukan administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana. 8. Melaksanakan kegiatan administrasi khusus. Fungsi kunci kompetensi OTKP ini dijabarkan dalam mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum. Lebih spesifik lagi akan dijelaskan mengenai poin-poin yang ada di fungsi OTKP. Yang pertama adalah mengelola administrasi. Dalam mengelola administrasi, siswa diharapkan dapat mengelola surat dokumen. Jadi harus menguasai bagaimana cara pengarsipan, bagaimana cara mulai mengetik surat-surat yang akan dikirim kepada kolega dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan kegiatan surat menyurat atau korespondensi. Kegiatan ini ada di dalam pelajaran korespondensi. Nanti siswa dan siswi diajarkan apa yang ada di dalam kegiatan surat menyurat atau korespondensi. Yang kedua adalah melakukan manajemen perkantoran. Yang harus dikuasai oleh siswa yang pertama adalah menangani perjalanan bisnis, membuat surat jalan atau surat tugas, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan bisnis. Yang kedua adalah menangani kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah mengkoordinasi manajemen perkantoran. 3. Melakukan komunikasi. Melakukan komunikasi dengan menggunakan media. Melakukan komunikasi dengan kolega pelanggan, melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris. 4.
ketiganya ini harus dikuasai dan semuanya juga ada di dalam penjabaran mata pelajaran yang akan kalian dapatkan nanti di sekolah. Yang keempat, memberikan pelayanan. Pertama adalah menerapkan pelayanan prima. Yang dimaksud dengan pelayanan prima itu adalah menerapkan kerjasama dengan kolega atau pelanggan, memberikan pelayanan kepada pelanggan berkualitas, menangani konflik, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. 5. Menggunakan teknologi informasi. Yang pertama adalah mengoperasikan teknologi kantor. Yang kedua adalah mengelola sistem informasi. Mengoperasikan teknologi kantor disesuaikan dengan teknologi saat ini yang digunakan dalam hal surat menyurat dan sebagainya. Mengelola sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan perkantoran yang berhubungan dengan internet, web, homepage, dan sebagainya. Mengelola keuangan. Pertama adalah menangani kas kecil. Di dalam kas kecil, siswa dan siswi diharapkan dapat mengelola kas kecil, membuat laporan kas kecil, melakukan transaksi perbankan sederhana, dan sebagainya. 7. Melakukan administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana. Menerapkan prosedur K3 perkantoran. Mengelola arsip, mengelola peralatan kantor, menerapkan prosedur perkantoran, dan meminimalisir pencurian. 8. Melaksanakan kegiatan administrasi khusus. Yang ada di dalam kegiatan administrasi khusus adalah yang pertama, mengelola administrasi perkantoran. Yang kedua, mengelola administrasi SDM. Yang ketiga, mengelola administrasi keuangan. Keempat, mengelola administrasi bidang hukum dan perusahaan. Kelima, mengelola administrasi bidang humas. Kedelapan fungsi ini adalah yang nanti kalian akan pelajari yang masuk ke dalam pelajaran produktif yang ada di kejuruan SMK Yasda. Demikian materi ini, semoga bermanfaat.